Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih terus membahas Injil Matius dan hari ini kita akan berbicara tentang motif dari pelayanan misi. Matius menyusun penulisan Injilnya dengan pengaturan yang indah. Pasal 1-4 dia memberikan introduksi akan siapa Yesus dari kelahirannya hingga pencobaan yang dialaminya. Lalu pasal 5-7 mengenai apa yang Yesus ajarkan. Dan pasal 8 dan 9 berbicara mengenai siapa dia, di mana ia menyatakan kuasanya atas sakit penyakit, atas alam dan roh-roh jahat. Dialah Tuhan atas 3 persoalan dan kesulitan yang tidak henti-hentinya datang kepada hidup manusia. Dan pasal 10, mulailah Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melakukan misi menyampaikan kabar baik ke segala tempat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sebelum murid-murid itu menjalankan visi dan misinya, mereka telah melihat Yesus mengajarkan apa arti dan motif dari pelayanan misinya. Pertama, berbelas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata belas kasihan dalam bahasa aslinya menggambarkan perasaan yang begitu galau, seperti isi perut tertumpah keluar. Dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata compassion. Ini lebih daripada perasaan simpati. Walaupun belas kasihan berbicara tentang hati, makna yang terkandung di dalamnya bukan terbatas pada perasaan saja. Bukan hanya simpati terhadap kebutuhan seseorang, tetapi juga bantuan praktis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, misi harus dimulai dari hati, tetapi tidak boleh berhenti pada hati. Perasaan itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Misi Yesus Kristus turun dari sorga ke dalam dunia ini, naik ke atas kayu salib, mati bagi saudara dan saya. Semua itu digerakkan oleh hati yang compassion. Karena itu, kita yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan cuma-cuma, tidak ada lagi yang boleh menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan. Kedua, berdoa. Keadaan yang memprihatinkan tidak boleh membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan dan kehilangan pengharapan. Keadaan yang buruk seringkali menjadi jembatan yang baik untuk berjumpa dengan Allah. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kata sedikit di sini mungkin harus dipahami sebagai nyaris tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang benar-benar ingin melayani bangsa Yahudi seperti gembala hanyalah Yohanes Pembaptis dan Yesus. Pada saat Yesus mengatakan kalimat ini, Yohanes Pembaptis sedang dalam penjara, dan tidak lama kemudian ia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Jadi, yang tersisa sebenarnya hanyalah Yesus. Dan Sang Mesias akan datang untuk mencari dan merawat domba-domba Israel. Dia memberikan tawaran kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, di tengah situasi seperti ini, kita tidak boleh berputus asa. Menyalahkan keadaan bukanlah pilihan. Menyerah dan marah bukanlah tindakan yang tepat. Kita masih bisa berdoa. Kita mohon Tuhan membentuk kita supaya memiliki hati yang peduli. Memohon agar Tuhan memampukan kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Ketika mereka yang terbeban dalam pelayanan sangat kurang, kita masih bisa memohon kepada Allah, Sang Empunya Tuaian. Tidak hanya kita cukup berdoa dan memohon. Saudara sendiri harus mau melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap karunia dan kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan juga meresponi panggilan Tuhan. Karena tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah Tuhan juga boleh memakai setiap kami untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Berkati hidup kami, berkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.